Oke, halo teman-teman, apa kabar guys? Apa kabar? Udah sekitar 1 atau 2 bulan gitu ya dari video terakhir. Dan aku balik lagi di sini mau cerita, mau yapping, mau bawel-bawel gitu kan, mau berkeluh kesah, misu-misu dan lain sebagainya. Oke, jadi 1 bulan terakhir tuh aku bener-bener fokus ke diri sendiri, khususnya kesehatan gigi, karena gigiku tuh lagi butuh apa ya, dibenerin ya, dirawat, di treatment, dan treatmentnya tuh perlu tindakan operasi gitu kan, buat pencabutan gigi bungsu gitu. Ya meskipun apa ya, operasi gigi itu termasuk operasi yang ringan kecil, tetap aja yang namanya operasi itu butuh apa, persiapan mental, persiapan uang dan lain sebagainya. Dan apa gini ya, kita tuh apa ya, mungkin orang-orang yang apa, growing up, tumbuh besar dari keluarga yang miskin gitu kan, mungkin bisa relate ya kalau kita tuh punya, mungkin punya kesamaan gitu kan. Kita tuh punya mental kelangkaan, scarcity mentality gitu, dimana kita tuh ngerasa punya opsi, kita tuh terbatas, dan kita tuh mesti ya udah ambil aja gitu kan. Kalau ada opportunity apapun itu, ya udah ambil aja dulu, telan aja dulu gitu kan, makan aja dulu yang ada gitu. Meskipun sebenarnya pilihan kita tuh gak terbatas amat ya sebenarnya gitu. Cuma karena mungkin di suatu keadaan, di suatu momen, di suatu situasi, kayak mungkin sumber daya yang kita punya atau waktu kita yang semakin kayak tek 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 gitu kan, kayak jadi terpressure ke kitanya, dan in anyway kita tuh butuh buat ngerasa fulfilled gitu kan, buat ngerasa berkembang. Jadinya ya kita tetap milih anyway gitu, meskipun kita punya idealisme tersendiri gitu kan. Kita punya idealisme tersendiri, tapi realita, kenyataan yang kita hadapi itu cuma ngasih opsi 3 gitu, A, B, C. Nah, tapi ternyata idealis itu apa ya, nggak sesuai dengan idealisme kita. Idealisme kita tuh D gitu kan. Tapi realita yang ada, yang kita hadapin itu cuma ngasih opsi A, B, C. Jadi ya mau gak mau kita tuh tetap memutuskan, karena sama tapi memutuskannya tuh tetap kita tuh apa ya, nggak impulsif, tetap pertimbangin apa yang apa ya, mungkin disebutnya ongkos dan benefit cost benefit analysis gitu kan. Ketika kita mau mutusin dan ternyata apa ya, nggak ada yang apa ya, perfect fit buat idealisme kita, tapi kita tetap perlu mutusin, ya mungkin ya dipertimbangin lagi aja gitu, cost and benefit analysisnya, effort apa yang mesti kita keluarin dan benefitnya bagaimana gitu kan, dan cari yang ongkosnya seminimal mungkin dan benefitnya sebanyak mungkin gitu. Emang sih berat ya, apa maksudnya, ngerasa gak adil gitu, ngerasa ya pengennya perfect fit kayak idealisme kita gitu. Cuma ya mau gak mau mesti milih, mesti bergerak ketika udah ada di suatu situasi tertentu gitu kan. Ya mau gak mau milih supaya bergerak, karena kita karena kita tuh gak bisa diem aja di status quo. Karena kita tuh bakal ngerasa, aku sendiri sih yang ngerasa bosan ketika aku tuh stagnan gitu kan. Nggak ngerasa, bukan perubahan ya, tapi peningkatan, mungkin maksudnya peningkatan. Karena perubahan tuh kadang bisa
Maksudnya tuh perubahan tuh kan outputnya tuh dua kan ya, baik buruk. Kalau peningkatan tuh ya udah meningkat aja, baik berarti kan kalau peningkatan gitu. Gitu sih ya. Growing up miskin, terus menyadari bahwa apa upbringingnya kita gitu, cara kita diasuh membuat kita punya scarcity mentality gitu. Tapi ya tetap upayakan buat punya rasionalisme, tetap upayakan punya idealisme, tapi tetap juga kompromi dengan realita. Jangan sampai delusional gitu kan, karena terlalu pengen yang 100% sempurna, malahnya nggak bergerak gitu, jadi malah jadinya diam aja. Perlu diingat juga kalau kita miskin ya, sumber daya kita terbatas gitu, khususnya masalah finansial. Mungkin juga koneksi kita terbatas karena ya apalagi kalau tinggalnya di desa gitu. Namanya juga hidup. Ya itu sih, nerima tuh bukan pasrah. Nerima tuh ya nerima kenyataan realitanya emang kayak gini, tapi ada nggak gitu kan, apa dievaluasi lagi, ada nggak yang bisa kita lakuin supaya realita kita tuh nggak kayak gini-gini aja gitu. Penerimaan tuh bukan pasrah. Penerimaan tuh ya nerima, oke, kenyataannya kayak gini, faktanya kayak gini, terus kita mesti apa gitu kan supaya kita gak gini terus gitu. Umurku juga semakin bertambah, bukan bertambah ya, mungkin berkurang. Tapi maksudnya secara angka bertambah gitu. Beberapa bulan lagi umurku mau 24 dan kebayang ya kalau mungkin aku hidup di zaman kakakku atau mungkin bapakku. Apalagi kalau apa ya, sebagai perempuan di zaman itu dengan usia 23, 24 mungkin udah dianggap expire ya gitu kan. Maksudnya omongan orang tuh pasti udah kada gak enak gitu kan, apalagi kalau single belum nikah, terus apalah gitu lah. Cukup gak adil untuk para perempuan di zaman itu. Mungkin sekarang masih untuk orang-orang yang di desa. Ya cukup beruntung kalau dilahirkan sebagai seorang laki-laki gitu. Dan tapi tetap aja sih pressure masih ada gitu kan. Dan tapi ini bukan sesuatu untuk dibandingin anyway sih. Laki-laki dengan pressure-nya sebagai seorang laki-laki, perempuan dengan pressure-nya sebagai seorang perempuan gitu. Dan ya apakah kita perlu hopeless? Apakah kita perlu hopeless atau optimis terkait masa depan kita? Masa depan itu bukan sesuatu yang apa ya, perlu dipikirin terlalu jauh. Maksudnya bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Emang perlu direncanakan, tapi bukan untuk ditakutkan. Ya jalani aja gitu. Jalanin aja sekarang dulu apa yang aja di hadapan mata kita gitu. Jangan sampai karena kita terlalu takut dengan masa depan gitu kan, terlalu mikir yang aneh-aneh terkait masa depan, terus jadinya takut dan gak gerak, diem aja. Pipiku agak berisi ya. Tinggal bareng ibu, tinggal makan terus tidur aja udah gitu.
apa terkait videoku yang terakhir tuh terkait mimpiku untuk S2 ke luar negeri gitu. Dan apa aku kalau bisa nggak mau pakai LPDP karena kontribusiku terhadap negara ini tuh apa, kontribusiku dari pajak sebagai negara untuk negara ini tuh, kontribusiku sebagai warga negara sebagai warga negara gitu kan terhadap pajak di negara ini itu belum seberapa gitu. Itu alasannya kan. Dan tapi disadari lagi pilihanku terbatas gitu kan. Kalau mau kalau mau pakai beasiswa negara lain gitu kan, mau pakai beasiswa pemerintah negara asing, perlu pengalaman kerja 2 tahun. Sedangkan realita pasar kerja di Indonesia sekarang lagi anyep gitu. Susah buat nyari kerja. Itu kan mau nunggu berapa tahun lagi gitu kan. Mending kalau emang nanti ada improvement di pasar kerjanya, kalau enggak makin di-delay lagi dong mimpiku untuk kuliah S2 ke luar negeri gitu. Ya jadinya mungkin LPDP juga bukan pilihan yang seburuk itu. Tapi aku juga baru baca cerita kalau bukan cerita, baca berita. Kenapa sih balelo gini ngomong? Nah, tapi aku juga baru baca berita kalau LPDP itu tahun depan mau fokus ke apa, STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan untuk jurusan yang aku targetin tuh, aku rasa gak terlalu STEM ya. Gak terlalu STEM. Ya gak tahu deh nanti gimana, apa pilihan yang aku ambil. Entah kerja kah, ke luar negeri kah, entah gimana, entah apa gitu kan. Who knows? Kita lihat aja. Dan tetap hidup, itu aja sih guys. Tetap hidup di kondisi yang sekarang yang gak ideal ini, dunia yang tidak ideal ini. Kita tetap hidup aja meskipun kita nggak tahu ujungnya kayak gimana, karena hidup tuh berharga. Siapa tahu dengan keberadaan kalian tuh dunia bisa menjadi lebih baik. Siapa tahu dengan keberadaan kalian tuh kalian bisa ngasih dampak yang cukup signifikan gitu kan untuk perubahan di dunia ini. Ya dicoba aja, gak perlu takut. Kelilingin diri kalian dengan teman-teman yang suportif, teman-teman yang ada buat kalian gitu. Maksudnya ada tuh bukan selalu 24 jam buat kalian gitu kan. Mereka juga punya kehidupan sendiri of course, tapi maksudnya tuh ya nerima gitu kan, nerima kalian as a person, nerima kalian sebagai individu, dan senantiasa membantu kalian gitu kan. Senantiasa ya emang jadi support system kalian gitu. Ketika mereka bisa bantu, mereka membantu. Ketika teman-teman bisa bantu mereka, teman-teman bantu mereka gitu kan. Di saat mereka gitu aja saling support gitu kan. Hubungan yang emang timbal balik gitu, bukan yang satu orang aja, satu belah pihak aja yang ngambil benefitnya. Aku udah lama sih ya nggak bikin appointment dengan psikologku gitu, karena akhir-akhir ini aku merasa bukan akhir-akhir ini tapi beberapa bulan terakhir aku ngerasa aku bisa nyelesain masalahku sendiri gitu kan, bisa aku tangani sendiri. Tapi akhir-akhir ini mungkin
2-3 minggu terakhir aku ngerasa I think I need help gitu kan. Kayaknya aku mesti gitu kan nyari bantuan, entah itu ke profesional atau mungkin cerita dulu ke teman ya. Anyway, sumber daya selalu ada, dan pakailah sumber daya yang ada, yang teman-teman punya gitu. Apapun itu, teman kayak psikolog, kayak apalah, orang tua, saudara. Udah jangan dipendam sendiri lah masalahnya. Masalah tuh gak selesai kalau dipendam. Masalah tuh selesai kalau diselesain gitu kan. Dan sebelum kita bisa selesain ya kita harus lepas dari beban emosi masalah itu dulu gitu kan. Karena ketika kita masih mengikat suatu masalah dengan suatu emosi, kita gak bisa pikir jernih gitu kan. Rasionalitas kita tuh berkurang ya, atau bukan berkurang, mungkin lebih ke terdampak oleh emosi yang kita rasakan itu. Dan itu juga yang terjadi sama orang-orang yang punya trauma dan belum memproses traumanya gitu. Jadi rasionalitas mereka terganggu oleh trauma mereka gitu. Cara berpikir mereka tuh masih di mode survive gitu kan, mode bertahan hidup, yang mana orang-orang yang punya trauma tuh cenderung defensif gitu kan, karena mereka tuh ngerasanya tidak nyaman gitu kan, ngerasanya mereka tuh tertrigger gitu, ngerasanya mereka tuh terancam gitu dalam tanda kutip. Jadi mereka cenderung defensif gitu kan, orang-orang yang punya trauma dan belum memprosesnya. Ketika kita punya trauma, apa yang mesti kita lakuin? Pertama, sadari dulu kalau kita punya trauma. Terima aja gitu kan, itu faktanya. Mungkin susah sih ya buat nerima ya, tapi ya udah, kalau mau cerita ya ungkapin gitu kan. Kalau mau sedih, nangis dulu sepuasnya. Kalau keluarin semua emosi yang tertahan gitu kan, kalau memang trauma itu terjadi di masa kecil, masa lalu gitu, baru kita ngomongin nih, baru ke penerimaan gitu. Kalau ketika kita sudah puas nangis-nangisnya gitu kan, cerita ke temennya gitu kan, ya udah gitu, kita baru lanjut ke penerimaan. Penerimaan tuh kedengarannya gampang, tapi nggak gampang. Jadi ya berproses gitu, karena nggak enak loh hidup dengan trauma. Soalnya tubuh kita tuh di masa sekarang, tapi pikiran kita masih di masa lalu. Jangan mau dikendaliin sama trauma. Jangan mau punya mental korban. Jangan mau merasa spesial karena punya trauma. Semua orang juga ini punya trauma deh, cuma mungkin kadarnya ya, dan ya kadarnya aja seberapa parah mungkin. Menurutku semua orang punya sih. Dan jangan jadiin trauma kalian sebagai benteng ya, sebagai pembenaran untuk perilaku kalian, atau sebagai supaya orang tuh berbelas kasihan sama kalian, atau mungkin digunakan sebagai senjata untuk memanipulasi orang lain ya. Jangan banget sih. Emang bener sih, ketika kita punya trauma tuh, mungkin beberapa orang, khususnya pengalamanku sendiri, kita butuh semacam, karena kita mungkin karena kita tuh terbiasa tidak mencintai diri sendiri kan, jadi kita tuh butuh semacam validasi dari orang lain ya. Boleh gitu kan, sampai taraf tertentu boleh validasi dari orang lain gitu kan, karena kita gak ngerti caranya mencintai diri sendiri. Jadi kita mesti
butuh bantuan orang lain dulu, gimana cara butuh bantuan dari orang lain dulu, gimana cara mereka butuh validasi dari orang dulu gitu kan. Nah, ketika sudah ngerti gitu kan, ketika orang sudah berbuat baik, bukan ketika orang sudah berbuat baik ke kita, tapi ketika kita tahu ternyata kita berharga, kita mengerti, jadi kita bisa memvalidasi diri kita sendiri gitu kan. Mungkin cara belajar memvalidasi diri gitu kan, merasa nyaman dengan diri sendirinya, mungkin memang perlu bantuan orang lain. Iya, ndak apa-apa gitu kan sampai taraf tertentu. Tapi gimana pun sih orang lain ya pihak luar gitu, maksudnya nggak bisa berbuat banyak. Tetap yang mesti bekerja untuk diri kamu sendiri ya diri kamu sendiri gitu. Maksudnya bekerja tuh benerin perilaku, benerin pemikiran, terus mungkin sembuh dari traumanya, memproses traumanya, ya itu PR kita masing-masing gitu. Ya mungkin segitu dulu deh ya dari aku. Semoga bermanfaat atau gak bermanfaat. Ya gitu pokoknya ya. Makasih buat teman-teman yang mau nonton sampai akhir. Tetap hidup aja, tetap jalani hidup seberat apapun gitu kan. Ya kalau berat, bebannya dibagilah sama orang lain, jangan dipendam sama sendiri ya. Oke, bye.